Nah, Om Ben, kalau saya pribadi kan saya udah merealisasikan banyak nih di sektor perbankan ya. Saya udah bocorkan juga di saham pagi. Nah, saya cari yang leget-leget nih, contohnya properti nih, kayak SMRA. Mungkin saya udah sampaikan juga, saya udah cicil SMRA. Nggak tahu nih cicil sampai kapan. Nggak lah, Om Ben. Nah, nggak tahu nih Bener. udah di bawah Iya. nol nih, nggak naik-naik. Nah, kalau Om Ben yang menjadi watchlist ketika IHSG di bawah seperti ini untuk saham-saham yang kapitalisasi besar dulu, kira-kira seperti apa Om Ben saham-sahamnya? Silakan. Ya, kalau ngomong soal tadi ya, kok benar bilang properti itu memang menarik banget untuk dicicil ya. Tapi kita nggak ngerti jalannya kapan ya. Itu salah Benar. eh, beda lagi ya. Jadi nyicil terus tapi nggak ngerti jalannya kapan. Naik sedikit dibanting lagi ya. Jadi bisa sih, tapi kita bermain dalam time frame yang panjang ya. Kalau kita ngomong mencari saham-saham yang laggard ya seperti itu ya, saham-saham yang ketinggalan ya. Ini kita berbicara soal time frame yang cukup panjang ya. Jadi misalnya kita mulai ngumpulin sekarang targetnya untuk akhir tahun seperti itu. Jadi benar-benar harus napasnya panjang menurut saya ya. Salah satunya properti. Kemudian ada beberapa konsumer yang kemarin sudah jalan ya, yang sempat saya bahas sama Ellen May kemarin, S Hardware ya. S Hardware itu akhirnya jalan juga seperti itu ya. Jadi kita sabar-sabaran. Ketika S Hardware berada di area seribuan ya, mungkin nggak ada yang tertarik kan, 1000 sampai 1050. Nah ini kita mulai cicil beli bertahap ya. Jadi S Hardware juga menurut saya ada potensi reversal seperti itu ya, yang kita layak pantau ya seperti itu ya. Cuman teman-teman kembali lagi jangan langsung masuk besok ya, kembali dianalisa. Saran saya ya kita mencari area-area pullback ya. Ketika dia breakout seperti itu membentuk sebuah pola, kita mencari di area-area supportnya karena itu jauh lebih aman ya. Dan kembali lagi kalau kita mau nyicil misal ya contoh ya properti nih SMRA atau CTRA atau BSD seperti itu ya atau Pawon seperti itu ya kita harus mengerti di mana area support kuatnya ya. Kita mungkin bisa pakai chart weekly seperti itu ya, kita cari area support kuatnya, kita tentukan di mana area support kuatnya, kemudian kita mulai cicil bertahap ya. Jadi saya pribadi kalau memang saham-saham yang memang mau nyicil seperti itu, saya nggak akan pernah beli ketika dia hijau Ya. ya. Ketika dia merah, saya mulai kolek pelan-pelan ya, kolek pelan-pelan. Misalnya contoh ya, kita misalnya mau masuk 100 juta, anggap seperti itu. Ya mungkin pembelian pertama baru 5 juta dulu ya, 5 juta dulu, sabar dulu. Karena apa ya? Karena yang kita nantikan sebenarnya adalah adanya koreksi ya. Kalau kita ngomong memang mau ngomong swing atau mau ngomong-ngomong invest ya, invest seperti itu yang ngumpulin barang ya, kita harus mencari di mana area koreksinya. Ya justru malah kalau koreksi malah kita senang. Ya. Apalagi kalau koreksi dengan akumulasi. Ya, jangan koreksi dengan distribusi yang besar kan seperti itu. Nah, ketika di apa dibanting harganya seperti itu dan kita bisa akum pelan-pelan itu kita mendapatkan apa ya mendapatkan harga yang terbaik, tapi memang ini money manajemennya harus benar-benar kuat. Kalau teman-teman nggak kuat money manajemennya pasti akan nyangkut karena apa ya kita ngomong time frame panjang ya sekali time frame panjang kalau dari saya seperti itu sih. Oke, dan tadi disebutkan ya sama Om Ben satu saham favoritnya yaitu ACS. Ini bagus banget Om, ini udah jatuh jauh juga. Saya biasanya suka saham yang udah jatuh, mulai tanda-tanda reversal, biasa saya masuk nih. Nah, ini juga si ACS ini baru jatuh dari titik tertingginya di kisaran area 1900 sempat, dan sekarang sempat menyentuh 900-an dan dia membentuk inverted hand shoulders semacam itu nih. Baru breakout di area 1120. Wah, ini cantik banget. Breakoutnya pakai volume lagi. Baru diomongin kemarin Nah sama Om bener Ben. cakep kan. Cakep banget ini 1120. Area breakoutnya bisa diperhatikan kalau membentuk ekor bisa sampai 1070. Ini good idea banget nih. Reward to risk menarik banget Om. The next resistance di 1250, nextnya bisa 1390. Ini good choice juga. Karena kalau secara fundamental ya Om Ben ya. Nah sekarang kan story-nya kan tahun ini kita boleh lebaran, boleh mudik, boleh ketemu keluarga. Kita udah nggak ada pembatasan. Kita bisa benerin rumah dulu nih Om Ben untuk lebaran biar kalau ditengok tetangga, ditengok saudara, rumah kita udah bagus. Beli perangkatnya di S Hardware. Itu juga menjadi story yang menarik. Benar Om, seperti saham-saham retail lainnya kan juga beli baju karena 2 tahun nggak belanja baju karena nggak lebaran, Ramayana, Mapi, dan lain sebagainya. Makanya saham retail ini oke banget nih pergerakannya. Good. Nah, yang penasaran nih Om Ben, biasanya tiap lebaran, selain saham retail, yang bergerak adalah saham-saham kaitannya mengenai poultry. Tetapi tahun ini kelihatannya nggak banyak gerak karena harga COGS atau cost of goods sold-nya naik. Karena adanya inflasi,
kenaikan harga bahan baku juga. Nah, kira-kira pandangan Om Ben kaitan mengenai poultry ini gimana nih Om Ben? Silahkan. Saya pribadi untuk ayam-ayaman ini lebih lebih ke arah tektokan aja ya. Jadi kayak Java ini saya lihat memang masih dalam zona sideways ya. Jadi belum benar-benar apa ya, belum bisa breakout juga ya. Di harga sekitar 1.700 ya, 1.690, kemudian dibanting lagi ke 1.600 sampai 1.580 saya rasa. Jadi ini apa ya, kalau kita melihat patternnya seperti ini ya, kita jangan maksa ya, jangan maksa buy on breakout yang tadi saya bilang di 1.700, karena menurut saya akan nyangkut ya, akan nyangkut, dan terbukti ini ayam-ayaman ini apa ya, cuman mondar-mandir aja ya, cuman mondar-mandir dalam sideways areanya. Lah ini kalau kita udah ngerti sideways areanya seperti ini ya, kita mulai masuknya di area support aja. Ketika dia koreksi area support penting, kita mulai nyicilin lagi. Kalau seandainya dia jebol ke bawah ya kita cut. Ya, jadi dengan apa ya, dengan patternnya yang memang sideways seperti itu ya, ya kita harus pandai-pandai untuk mengambil di harga bawah ya, ketika terkoreksi, ketika mungkin ya, ini kan sekarang mulai terlupakan ya ayam-ayaman ini ya, sudah mulai sepi lagi. Kemarin kan sempat kenceng tuh, sempat Yes. kenceng naik ke 1.700, mulai rame dibahas di mana-mana ya, dan akhirnya malah dibanting lagi ya. Ketika dibanting seperti itu, ketika kita pingin buy on breakout ya di 1.700, ketika dibanting ya kita, saya pribadi akan keluar dulu ya, akan keluar dulu. Saya prefer tunggu di bawah. Apalagi memang ayam-ayaman ini ya kayak tadi yang Kobina cerita ya, dengan adanya peningkatan bahan baku dan lain sebagainya, otomatis apa ya, labanya akan berkurang banget, dan ini beban sekali ya, beban sekali kalau kita ngomong secara fundamental, beban sekali untuk saham-saham ayam-ayaman ya. Jadi saya belum melihat ayam-ayaman ini cukup bagus banget, enggak. Cuman ketika terkoreksi di area support ya, ini menarik aja ya, menarik, kita kumpulin pelan-pelan lagi ya, sambil sabarin. Ketika dia memang di support kuat ya, kita mulai collect. Ketika nanti dia rebound ya, kita boleh mulai jual bertahap lagi seandainya nggak kuat dari area resist-resistnya. Seperti itu kalau saya. Oke.